Kamu pasti suka nih rumah terhomi yang ada di Serpong. Lokasinya langsung ke jalan utama. Desainnya keren abis. Ayo kita review sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Nah, kali ini aku lagi berada di salah satu perumahan yang paling baru di kawasan Serpong, teman-teman. Namanya Sagara Residen. Nah, Sagara Residen ini lokasinya benar-benar strategis karena dekat dengan segalanya. Teman-teman kalau misalnya mau akses pintu tol itu cuma sekitar 5 menit ataupun stasiun Rawabuntu. Nah, untuk urusan pendidikan di sini juga dekat sekali dengan Unpam Victor dan Global Islamic School yang berjarak sekitar 5 menit aja. Nah, untuk rumah sakit, Sagara Residen ini sekitar 5 menit ke Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Eka Hospital cuma sekitar 15 menit aja. Nah, kalau teman-teman mau belanja, lokasi ini juga dekat banget ke Paradise Walk sekitar 5 menit dan Ion Mall itu cuma sekitar 20 menit aja, teman-teman. Nah, Sagara Residen ini berdiri di lahan 5.000 meter persegi yang nantinya akan ada 33 unit rumah aja, teman-teman. Dimana di dalamnya sudah menggunakan sistem keamanan one gate system dan ada playground bermain untuk anak, teman-teman. Nah, bagusnya lagi, utilitas di sini sudah menggunakan underground, teman-teman. Dimana fiber optiknya juga sudah ditanamkan di bawah tanah ya. Jadi tidak ada lagi kabel-kabel listrik yang melintang di area depan fasadnya tuh. Selain itu, raw jalan di sini juga cukup lebar ya, di mana raw jalan utamanya itu sekitar 8 meter dan di depan rumahnya itu sekitar 6 meter, teman-teman. Pastinya udah cukup banget kalau berlalu lalang dengan mobil tetangga ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu adalah pos security-nya. Jadi pintu masuknya itu dari situ, teman-teman. Pos security-nya itu bener-bener ikonik banget, bener-bener estetik, jadi menyesuaikan dengan tema rumahnya, teman-teman. Nah, selain itu aksesnya, teman-teman kalau misalnya mau keluar dari perumahan ini keluar dari pintu gate-nya ini langsung ketemu jalan raya, teman-teman. Dimana belok kiri itu nanti teman-teman ketemu dengan stasiun Rawabuntu dan pintu tol Serpong. Nah, teman-teman kalau misalnya belok kanan itu mau ke Unpam ataupun mau ke arah Pamulang, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah daerahnya, dimana di situ tuh ada rumah yang sedang dibangun, teman-teman. Dia sudah sold out. Nah, ini adalah area raw jalannya, dimana ya ini udah menggunakan paving block, teman-teman. Pastinya bagus banget kalau misalnya terjadi hujan ataupun teman-teman lagi nyuci kendaraan nih, pastinya daya serap airnya juga cukup bagus. Nah, uniknya lagi di area Sagara Residen ini sebelahnya itu adalah area sport arena, teman-teman. Jadi rumah ini tuh cocok banget buat teman-teman yang sering berolahraga nih, karena di area sebelahnya itu ada area untuk berolahraga, teman-teman. Dimana di situnya itu ada 2 lapangan mini soccer dan juga di depannya itu ada lapangan bulu tangkis, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berolahraga dengan teman-teman, mau main mini soccer atau mau main bulu tangkis, ini jalan kaki juga udah sampai, teman-teman. Halo buat teman-teman yang lagi cari rumah, teman-teman bisa mendapatkan pelayanan gratis dari tim Rumahku. Mulai dari konsultasi KPR, survei rumahnya, ke pengurusan KPR, sampai serah terima rumahnya. Oh iya, harga rumah, promo maupun gimmicknya itu sama persis dengan apa yang diberikan developer. Nah, karena kita tim independen, tentunya kita juga bekerja sama dengan 95% perumahan yang ada di selatan Jakarta sampai ke Serpong. Selain itu, kita juga menjelaskan secara objektif. Jadi, bukan cuma plusnya saja, tapi konsekuensi dari setiap proyek juga kita jelaskan, yang hal itu tidak bisa kita jelaskan di YouTube. Akan ada banyak sekali manfaat yang teman-teman bisa terima kalau menghubungi tim Rumahku. Segera hubungi tim Rumahku sekarang, karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Nah, sekarang aku sudah berada di depan rumah contohnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di belakang aku, ini adalah rumah contohnya dengan gaya minimalis modern, teman-teman. Dimana di atasnya itu dia pakai dinding kampot perpaduan antara warna krem dan warna putih. Ini benar-benar manis banget. Oh ya, spesifikasi di rumah ini juga sudah cukup bagus, dimana pondasinya sudah menggunakan full flat, double dinding bata ringan, sanitary by Toto, lantainya homogenis style ukuran 60x60, rangka atap baja ringan, dan ditutup dengan genteng sejenis spandek yang berpasir, teman-teman. Nah, sekali lagi aku jelasin di area depan fasadnya. Rumah ini bergaya minimalis tropikal, dimana di depannya itu sudah menggunakan dinding kamprot berwarna abu-abu dan dikombinasikan dengan warna krem dan warna putih. Dimana di atasnya itu juga dia menggunakan jendela
dengan bahan aluminium yang menghubungkan langsung ke area kamar tidur utamanya. Dan di area bawahnya ini dia menggunakan dinding dari batuan alam, teman-teman. Jadi rumahnya ini simple tapi terlihat sangat elegan. Oke, sekarang ke area depan rumahnya, di mana rumah ini memiliki lebar 7 meter kali 12 meter ke belakang, teman-teman. Jadi luas tanahnya itu di 84 meter persegi dan luas bangunannya itu di 104 meter persegi, teman-teman. Dimensinya 7 kali 12 meter ke belakang, jadi cukup banget kalau teman-teman di sini naruh 2 unit kendaraan nih, 2 unit mobil ya. Dimana di area carportnya ini sudah menggunakan batuan alam seperti ini, ukurannya ini sekitar 40 kali 40, teman-teman. Jadinya kalau misalnya dia kena air, dia nggak mudah untuk lumutan ya, jadinya nggak licin. Dan di sebelahnya ini ada taman, dimana di sini menggunakan ketapang kencana, teman-teman. Dan di depannya itu juga sudah disiapkan untuk tempat sampah, teman-teman. Nih, jadinya look dari depan rumahnya itu benar-benar manis banget ya. Nah iya, ini paket dari pembelian rumahnya nanti sudah termaksud dengan kanopinya ya, teman-teman ya. Kebetulan nih kanopinya belum dipasang, tapi kanopinya nanti sampai sini aja nih, teman-teman. Nah, di sini tuh ada roster yang mengalirkan udara ke bagian sebelah sininya nih. Jadi roster ini juga berfungsi untuk menutupi seumpamanya kalau misalnya lupa tutup pintu nih ketika mau keluar atau mau masuk ke dalam rumah. Jadi privasinya tetap terjaga. Nah, sini nih, geser ke sini. Ini area depannya ini pakai batuan alam juga, teman-teman. Jadi looks-nya itu bener-bener adem, simple, tapi tetap terlihat elegan. Nah, yang unik lagi, di sini tuh ada ruang rahasia, teman-teman, yang ukurannya juga cukup besar nih. Teman-teman bisa memanfaatkan area sini untuk area storage room. Misalnya aja naruh-naruh vacuum cleaner, atau misalnya naruh sepeda-sepeda anak, ini juga cukup ya, karena ukurannya juga masih cukup besar, teman-teman. Dimana di sini tuh dia sudah menggunakan jendela yang ukurannya juga cukup besar, pastinya bisa mengoptimalisasi cahaya matahari yang masuk ke area rumahnya. Jadi kalau misalnya siang, teman-teman nggak perlu lagi banyak nyalain lampu, karena bukaan di rumah ini juga sudah cukup banyak, teman-teman. Dimana jendelanya ini menggunakan jendela aluminium dengan warna hitam seperti ini, teman-teman. Oh ya, untuk urusan listrik, rumah ini sudah berdaya 3500 watt, pastinya sudah mengakomodir segala kebutuhan listrik, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah membahas area depan rumahnya, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Yuk! Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya, teman-teman. Tapi sebelum kita review dalam rumahnya, aku mau ngingetin aja, ini pembelian rumahnya sudah include dengan smart door lock seperti ini, teman-teman, by Paloma ya. Dan juga sebelum masuk ke dalam, aku juga lupa tadi ngejelasin di area luar nih. Di depan pintunya ini masih ada space untuk teras sekiranya teman-teman mau terima tamu yang kurang begitu kenal, teman-teman, atau sekedar buat nongkrong bersama anggota keluarga, ngopi-ngopi di sore hari. Ini masih bisa memanfaatkan di area depan pintunya. Oke, begitu kita masuk ke bagian dalam rumahnya, ini teman-teman bisa ngeliat di sini tuh ada kaca yang cukup besar untuk memaksimalkan cahaya matahari yang masuk nih, dimana jendelanya juga sudah menggunakan aluminium seperti ini ya. Nah, ini adalah referensi aja layoutnya, dimana di sini tuh dia kayak dining room untuk dining room, dan di belakangnya untuk kitchen, dan di sebelah sini itu untuk living room. Nah, ini ceilingnya ini sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 3 meter. Sudah bagus banget untuk memaksimalkan udara yang masuk ke bagian dalam rumahnya. Nah, ini seperti yang aku jelasin tadi di awal, di lantainya sini dia sudah menggunakan homogeneous tile ukuran 60 x 60. Dimana ini dia menggunakan tekstur yang matte seperti itu ya, jadi nggak glossy. Itu yang membuat rumah ini jadi kelihatan lebih friendly atau lebih homey dan lebih nyaman, teman-teman. Karena dia nggak terlalu glossy ya, rumahnya tuh bener-bener adem dan bener-bener elegan banget sih menurut aku. Oke, di belakangnya ini ada seperti backyard atau void room ya, yang bisa membuat sirkulasi udara ke bagian dalam rumahnya menjadi lebih maksimal lagi nih, karena kalau misalnya dibuka ini aliran udara dari atas bisa masuk ke bagian dalam rumahnya nih, khususnya di lantai 1. Nah, area ini juga teman-teman bisa gunakan untuk servis nih, area servis untuk menjemur ya. Di sini bisa nih. Di sini teman-teman bisa gunain untuk jemur pakaian nih, karena di sini ini referensinya diberikan mesin cuci seperti ini, teman-teman nih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan
ruang multifunction yang ada di sebelahnya ini untuk area service ini bisa banget nih. Nah, sebelum kita geser ke area situ, kita jelasin dulu apa yang ada di area sini. Nanti teman-teman nanti akan dapat seperti ini nih. Jadi dindingnya sudah menggunakan dinding kamprot yang dicat menggunakan warna coklat seperti ini. Nah, ini juga pintunya atau jendelanya ini sudah pakai sliding door, sudah menggunakan aluminium berwarna hitam. Nah, kita geser ke area sebelah sini ya. Nah, ini yang tadi aku bilang multifunction room nih teman-teman. Oke, nah ini teman-teman bisa gunakan area sini. Ini untuk area service nih, atau misalnya juga bisa digunakan untuk area walking space ya. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya bawa orang tua ke rumah, biar nggak capek naik turun tangga, teman-teman bisa bikin kamar di area sini nih. Karena masih cukup banget kalau teman-teman pakai single bed ataupun naro-naro lemari yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, kemudian di sini depannya itu area living room dan di sininya untuk kitchen. Atau misalnya teman-teman mau menggeser misalnya kitchennya pindah ke area sana dan living roomnya atau buat sofa dan juga nonton TV-nya ngadep ke sini, ini juga bisa banget teman-teman. Ini adalah gambaran di sini adalah referensi aja kalau misalnya teman-teman beli di Sagaraya Resident ini. Nah, untuk ceilingnya itu dia sudah menggunakan lampu spotlight teman-teman, dimana di area plafonnya dia menggunakan LED strip, jadi ambience-nya tuh terasa lebih hangat di rumah ini teman-teman. Oke, sekarang kita geser ke area bawah tangga nih. Sebelum kita naik ke lantai 2, di sini tuh teman-teman masih ada satu area untuk toilet nih teman-teman. Digunakan juga bisa untuk wardrobe ya, dimana dia memanfaatkan area bawah tangga. Ukuran secara headspace nih masih cukup aman ya untuk aku yang tingginya sekitar 182 cm nih, jadi masih aman. Dimana sanitarinya sudah menggunakan sanitari by Toto. Nah, uniknya lagi di area toiletnya ini dia tidak pakai lampu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini, teman-teman mau request di sini dipakai lampu pun pakai down lamp yang warm seperti itu bisa banget ya, asalkan ngomong dari awal. Gitu. Oke, setelah kita bahas lantai 1, sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Yuk. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2-nya teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum sampai ke lantai 2, kita jelasin dulu di area tangga. Area tangganya ini sudah menggunakan railing seperti ini. Tentunya teman-teman bisa gunakan ini untuk sisi keamanannya ya. Dan di sebelah sini tuh ada jendela langsung ke area bagian depan fasadnya nih. Jadi sisi pencahayaan di area tangga cukup bagus kalau di siang hari nih. Jadi teman-teman nggak perlu banyak nyalain lampu khususnya di area tangga ya. Nah, ini tentunya teman-teman kalau misalnya mau request jendelanya ini bisa dibuka untuk mengalirkan udara ke area tangganya, ini bisa banget teman-teman. Dan uniknya lagi, di atasnya itu, di area tangga itu ada fitur yang namanya skylight teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi nggak perlu banyak nyalain lampu ya, khususnya di siang hari. Nah, ini area tangganya ini bener-bener nyaman banget teman-teman, karena dia tuh tapak per tapaknya itu bener-bener nggak tinggi ya, jadi masih bener-bener terasa nyaman, khususnya untuk anak kecil ataupun untuk orang tua nih teman-teman. Jadi naik rumah atau turun ke lantai 1 itu nggak capek teman-teman. Nah, kita masuk ke lantai 2-nya. Kita masuk dulu ke area sini. Di sini tuh ada satu area kamar tidur untuk anak nih teman-teman. Ukurannya juga cukup spesies, di mana di bawahnya tuh sudah menggunakan lantai dari vinil teman-teman. Nah, di sininya ada jendela yang bisa teman-teman buka untuk mengalirkan udara ke area kamar tidur. Dan dia langsung ke area backyard yang tadi ada di bawah tuh, ke area service. Gitu. Nah, ini adalah referensi aja ya teman-teman kalau misalnya punya atau mau jadikan kamar ini jadi tempat kerja ataupun misalnya jadi gudang kalau misalnya baru punya satu anak, ini bisa banget nih. Oke, kita geser ke sini. Di sini ada satu kamar mandi sharing yang ukurannya juga cukup besar. Nah, ini kebetulan lagi proses pengerjaan finishing ya teman-teman. Dimana di atasnya itu dia ada rongga, jadi bisa mengalirkan udara ke area kamar mandinya nih teman-teman. Jadi kamar mandinya itu nggak mati ya udaranya ya. Dan di sininya juga sudah menggunakan kloset duduk by Toto, dan di sini nanti akan dipasang shower seperti itu teman-teman. Oke, geser ke sini. Di sini juga ada satu kamar tidur anak nih.
Dimana di situnya itu sudah menggunakan jendela aluminium juga teman-teman, yang bisa mengganti sirkulasi udara di dalam kamar tidur anaknya. Sini nih, bawahnya itu juga sudah menggunakan lantai dari vinil nih teman-teman, bisa lihat ya. Jadi ambience-nya tuh terasa benar-benar lebih hangat teman-teman. Dimana teman-teman bisa taruhin di sini single bed, dan di sininya teman-teman bisa bikin lemari seperti ini nih. Oke, sekarang kita masuk ke area kamar tidur utamanya. Ada di sini. Yuk. Nah, ini adalah area kamar tidur utamanya. Ukurannya benar-benar besar sekali teman-teman. Dimana ini pakai bed ukuran king pun ini benar-benar masih lega ya. Di area depan atau area sampingnya ini masih sekitar 1,5 meter nih teman-teman. Nah, ini adalah referensi aja nih. Bisa teman-teman bikin lemari seperti ini ya. Dan di sininya tuh sudah ada colokan di situ 2. Jadi teman-teman kalau misalnya sering main HP malam, di sini juga nantinya sudah disediakan colokan. Nah, di belakangnya ini ada area kamar mandi nih teman-teman, di kamar tidur utamanya. Nah, pintunya sudah solid seperti ini. Kemudian di sininya ini ada jendela nih teman-teman. Jadi dia udaranya sekali lagi nggak mati ya, khususnya di kamar mandinya nih. Tuh, ini juga ada showernya, kemudian ada wastafelnya, dan dia dibalur dengan homogeneous style juga, yang warnanya itu abu-abu teman-teman. Jadi lebih hangat ya, lebih terasa apa ya, friendly gitu. Pokoknya enak deh, simple tapi enak. Nah, kita geser ke sini. Nah, tuh jendelanya ini cukup besar teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka. Nah, di sini juga untuk mengalirkan udara ke area kamar tidur utamanya, yang ukurannya benar-benar besar sekali teman-teman. Tuh, ini keren banget sih. Oke, setelah kita membahas rumahnya, kali ini kita akan membahas berapa harga dan cicilannya. Ayo. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harganya teman-teman. Untuk luas tanah di 84 dengan dimensi 7x12 dan luas bangunan di 104, harganya itu mulai dari 1.751.425.000 teman-teman. Nah, jika kita breakdown dengan bank yang bekerja sama dengan developer ini, salah satunya adalah BTN Syariah, di mana bunga fix 2 tahun pertamanya itu di 6,73% pada saat video ini tayang. Cicilannya itu mulai dari Rp13.220.470, itu kalau teman-teman ngambil 20 tahun. Kalau 15 tahun, cicilan mulai dari Rp15.309.731, dan kalau 10 tahun, cicilan mulai dari Rp19.977.927. Nah, jika teman-teman berminat membeli Sagar Resident ini, teman-teman cukup bayar booking fee sebesar 10 juta aja, dan itu sudah all in, sudah include dengan biaya legalitas, berikut juga dengan biaya akad. Nah, buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa menghubungi tim Rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi gitu aja review singkat dari aku, Danang Aditya, di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk bantuin kita untuk memperbesar channel ini dengan cara klik tombol subscribe di layar kanan bawah teman-teman. Dan teman-teman yang butuh referensi rumah ataupun tips KPR, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku, karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Aku Danang Aditya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.